Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astika Amelia. NIM 202101010324. Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya mulai dari kelompok 7 sampai 13. Mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Kelompok 7 yang berjudul tentang Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengendalian Internal dan Cash, merupakan hukum federal Amerika Serikat yang disahkan di Kongres Amerika pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini dianggap salah satu hukum yang penting. Tujuan dari Sarbanes-Oxley adalah mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan atas amanat dari dewan direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan. Tujuannya antara lain mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya sudah ditetapkan dan menjaga keuangan perusahaan. Komponen pengendalian internal adalah lingkungan pengendalian dan informasi, penilaian risiko, pengawasan, prosedur pengendalian, informasi, dan komunikasi. Adapun pengertian cash adalah uang tunai yang disimpan di perusahaan maupun di bank. Sedangkan pengendalian cash atau cash control adalah kegiatan atau proses untuk mengendalikan uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Di kelompok 8 judulnya akuntansi piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang-barang atau jasa-jasa yang dijual secara kredit. Piutang bagi kegunaan akuntansi lebih sempit. Pengertiannya yaitu untuk menunjukkan tuntutan-tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan jumlah uang tunai. Obligasi adalah surat bukti yang menyatakan pemegangnya memberikan pinjaman sejumlah uang pada badan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Baik, kelompok 9, akuntansi aset tetap. Aktiva adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dulu yang digunakan dalam operasi perusahaan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap dikelompokkan jadi beberapa, yaitu yang pertama land, yang kedua buildings, dan yang ketiga machinery, keempat equipment and tools, kelima furniture and fixture, dan yang terakhir delivery equipment. Kelompok 10, materi aset tak berwujud. Aktiva tak berwujud adalah hak-hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aktiva yang berumur panjang, yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Aktiva tak berwujud mungkin timbul dari pemerintah, perusahaan lain, dan penjualan tertentu. Aktiva tak berwujud memiliki karakteristik yaitu kurang memiliki eksistensi fisik, bukan merupakan instrumen keuangan, dan bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi. Prinsip dasarnya adalah cara akuisisi dapat diidentifikasi, dapat dipertukarkan, dan di periode yang diharapkan. Aktiva tak berwujud dapat dipertukarkan adalah aktiva tak berwujud yang dapat diidentifikasi sebagian aktiva lainnya dan dapat dijual secara terpisah. Kelompok 11 yaitu akuntansi liabilitas.
Liabilitas adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu. Biasanya didasarkan atas nilai uang atau kewajiban dari satu pihak lainnya yang belum diselesaikan atau dibayarkan. Jenis-jenis liabilitas adalah liabilitas atau kewajiban lancar dan liabilitas atau kewajiban kontingensi. Karakteristik liabilitas adalah seluruh jenis pinjaman baik dari bank ataupun perorangan untuk meningkatkan pendapatan pribadi atau usaha dan harus dibayarkan saat ini juga atau dalam jangka waktu panjang. Suatu peristiwa atau transaksi yang sudah terjadi mewajibkan entitas. Kelompok 12, akuntansi penggajian. Sistem penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf. Sistem penggajian dan penguapan yang ada di sebuah perusahaan yaitu prosedur untuk bagian personalia, prosedur percetakan, waktu, prosedur penggaji dan pengupahan. Adapun formulir yang digunakan dalam prosedur pencatatan waktu adalah catatan lahir, catatan waktu kerja, dan kombinasi catatan waktu hadir dan waktu kerja. Prosedur ini menggunakan formulir dan laporan daftar gaji dan cek register, cek gaji, amplop gaji, pay stub atau employees earning statement, dan employee record atau catatan gaji karyawan. Kelompok 13 atau kelompok terakhir merupakan akuntansi untuk persekutuan. Persekutuan adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Perjanjian persekutuan antara lain yang pertama, besarnya investasi dan masing-masing angka, kedua hak dan kewajiban anggota, ketiga pembagian keuntungan, dan yang terakhir buku-buku catatan dan laporan keuangan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.